Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjatullah Mahfuzi Widiatno. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Ekonomi Pembangunan. NBI saya 12318000064 di kelas M. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas saya oleh Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan di kelas M. Judul yang dicantumkan oleh Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA yaitu tentang pembangunan untuk Indonesia Maju. Lalu tema saya yang berjudul tentang peran wirausaha dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pada dasarnya Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri spesifik yaitu berbeda dengan negara-negara lainnya. Sehingga perekonomiannya tentu saja memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Karakteristik menunjukkan ciri yang mendasari teori sebuah objek, yaitu seperti karakteristik perekonomian yang dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor demografi, faktor sosial dan budaya, serta politik. Dalam berbasis karakteristik tersebut, maka dari itu kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan perhatian dari penyelenggara negara untuk menjadi target bagi kondisi suatu negara dalam perekonomian Indonesia. Peranan kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi serta negara, karena adanya wirausaha maka akan ada inovasi atau gagasan baru yang akan dihasilkan. Meskipun negara kaya akan sumber daya alam, tetapi akan tetap ada dalam golongan negara berpendapatan rendah apabila tidak memiliki wirausaha yang mampu mengelola sumber daya alam. Dunia usaha yang dibangun entrepreneur akan mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Dunia semakin banyak suatu negara memiliki entrepreneur, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin tinggi. Ada 5 kombinasi baru yang dibentuk oleh entrepreneur, antara lain yaitu: pertama, perkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. Yang kedua, perkenalkan metode produksi baru. Yang ketiga, membuka pasar baru. Yang keempat, memperoleh sumber pasukan baru dari bahan atau komponen baru. Dan yang kelima, menjalankan organisasi baru dalam industri. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan pendudukan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi ini tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara yang dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan dan sosial dan teknik. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Peran wirausaha juga untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena wirausaha membuka lapangan pekerjaan untuk seorang pengangguran. Peran wirausaha yang lainnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan baik dan menghasilkan produk yang sangat baik. Dan diimbangi oleh sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki keahlian yang sangat baik. Namun, jika wirausaha ingin memanfaatkan sumber daya alam, hendaknya digunakan sepenuhnya saja agar sumber daya alam yang semula melimpah menjadi terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak pernah terbatas.
bahwa masalah kewirausahaan merupakan persoalan paling penting dalam perekonomian suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa yang sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan. Jika suatu bangsa tidak memiliki modal, manusia jangan berharap ada kemajuan yang berarti pada bangsa tersebut. Sebaliknya, kemajuan yang telah terjadi pada suatu bangsa dapat dilihat dari keberadaan dan peranan kelompok wirausahawan. Wirausahawan juga mempunyai peran lain, yaitu sebagai salah satu sumber pemasukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun di Indonesia ini masih dikenal sebagai negara dengan biaya ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun iklim wirausaha di Indonesia cukup baik, wirausahawan membayar berbagai macam pajak seperti pajak penjualan dan lain-lainnya. Sehingga jika pemerintah serius ingin meningkatkan penerimaan di sektor pajak, maka hendaknya mempermudah wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan juga memiliki pihak pada mereka, tidak semata-mata mereka yang mempunyai modal yang sangat besar. Peran pemerintah. Sejak zaman Orde Baru, hampir semua pemerintah daerah berupaya menarik investor sebanyak mungkin ke daerah mereka. Mereka membangun berbagai prasarana transportasi, merancang wilayah industri, menawarkan berbagai kemudahan izin dan insentif pajak. Tawaran semacam ini diharapkan akan menarik para investor datang berinvestasi ke wilayah mereka. Upaya menarik investor bukankah pekerjaan yang sangat mudah? Ada wilayah yang sudah melakukan berbagai kebijakan tapi tidak mampu memikat minat investor. Namun di lain pihak ada wilayah tertentu mengalami krisis lahan karena banyaknya investor yang berminat. Sebuah wilayah harus secara aktif melakukan hubungan ekonomi dengan wilayah lain untuk meningkatkan kemakmuran, dan setiap wilayah perlu memperhatikan surplus neraca perdagangan. Wilayah yang kompetitif cenderung mempunyai surplus perdagangan, sedang wilayah yang kurang kompetitif sering mengalami defisit neraca perdagangan. Analisis semacam ini masih belum banyak karena data statistik perdagangan di daerah belum tersedia secara memadai. Kebijakan pembangunan daerah mempunyai korelasi kuat dengan pembangunan ekonomi nasional. Daerah mempunyai pengaruh dalam menentukan arah dan perkembangan ekonomi nasional. Sebenarnya pemerintah pusat berperan dalam kebijakan perpajakan, pendidikan, dan kebijakan lingkungan. Sedangkan pemerintah daerah lebih berperan dalam pengambilan keputusan investasi dalam arah lokal. Di sini setiap pemerintah daerah harus mencoba membuat kebijakan yang dapat mendorong pengusaha dari luar untuk melakukan investasi di wilayah mereka. Untuk itu pemerintah perlu merancang program yang mendorong dunia usaha agar dapat berkembang. Pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan mikro atau budaya. Kebijakan mikro yaitu melalui pemberian bantuan kepada usaha perorangan. Misalnya, jika ada pengusaha yang kekurangan modal, maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit yang telah disubsidi. Dengan subsidi tersebut, pengusaha kecil akan mempunyai margin yang cukup besar untuk pengembangan usaha yang lebih luas. Terlepas dari kedua kebijakan di atas, kebijakan makro harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Ada 3 hal yang memperhatikan pemerintah. 1. Pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Menjamin sistem pasar artinya pemerintah sedapat mungkin tidak terlibat terlalu jauh dalam aktivitas ekonomi. 2. Penataan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar entrepreneur. Perlu ada jaminan legal tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalin kerjasama antar wilayah. 3. Peningkatan rasa kehormatan dan kepercayaan dari terhadap profesi entrepreneur. Yang artinya di daerah tertentu profesi sebagai entrepreneur adalah pilihan terakhir dibanding dengan profesi lain. Oleh karena itu profesi ini tidak banyak diminati penduduk lokal. Tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah pembentukan entrepreneur lokal. Kebanyakan pemerintah daerah hanya konsentrasi pada keinginan menarik entrepreneur dari luar daerah dan melupakan potensi entrepreneur lokal yang berdomisili di wilayah bersangkutan. Kebijakan publik pemerintah daerah seharusnya merangsang
pengembangan entrepreneur lokal. Hal ini karena pemahaman yang salah melihat bahwa hanya pemodal dari luar wilayah yang dapat menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Salah satu ciri usaha di daerah adalah jumlah usaha kecil yang menengah yang cukup banyak dengan jenis usaha. Dengan jenis usaha ini sering diabaikan karena dianggap kurang menarik atau kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengalaman beberapa negara maju adalah usaha besar memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang selalu diandalkan ketika negara berada dalam krisis ekonomi. Pengalaman selama ini ada 3 strategi yang ditempuh pengalaman kebijakan mendorong usaha kecil. Yang pertama, mencari usaha baru dari luar wilayah. Hal ini dilakukan jika stok entrepreneur lokal belum mencukupi sehingga banyak wilayah yang belum terlayani. Yang kedua, membantu pengembangan usaha yang sudah ada pemerintah membantu pengembangan entrepreneur yang sudah ada dalam rangka meningkatkan daya saing dengan entrepreneur dari luar. Yang ketiga, mendorong pembentukan usaha baru. Pemerintah mengambil langkah ini jika pemerintah merasakan minat masyarakat lokal masuk ke sektor entrepreneur masih kurang. Kebijakan pemerintah di atas perlu ditunjang pula dengan kebijakan kelembagaan. Ada 4 hal yang biasanya menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama, membuat aturan yang mendukung dunia usaha. Yang kedua, kebijakan insentif pajak. Yang ketiga, bantuan keuangan langsung. Yang keempat, bantuan non-keuangan. Dalam arti membuat aturan yang mendukung dunia usaha, peraturan yang dibuat harus memperhatikan apakah dunia usaha dimungkinkan berkembang baik atau tidak seiring terjadi aturan pemerintah daerah justru mematikan usaha kecil dan menengah. Kesimpulan dari saya, peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Peran wirausaha juga untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Karena wirausaha membuka lapangan pekerjaan untuk seorang pengangguran. Untuk menghadapi tantangan wirausaha diperlukan sumber daya berkualitas yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, diantaranya melalui proses kreatif dan inovasi berwirausaha. Untuk dapat bersaing di pasar global diperlukan barang dan jasa yang mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Barang dan jasa yang berdaya saing tinggi hanya dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil, yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru. Saran buat saya bagi masyarakat yang terutama, seharusnya masyarakat berpikir kreatif dan inovasi untuk membuka lapangan usaha baru untuk menyediakan kesempatan kerja bagi pengangguran demi menciptakan pembangunan dalam perekonomian. Dengan menjadi wirausaha, diharapkan masyarakat bisa mengurangi pengangguran dan dapat membantu meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan per kapita. Saran yang kedua bagi pemerintah, yaitu diharapkan pemerintah mampu memberi upaya untuk menyediakan peminjaman modal agar para calon wirausahawan yang kekurangan dana mampu mengembangkan dan melanjutkan usahanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.